Menurut gue, kita belum ngerucut ke reasoning yang objektif tentang sebenarnya artis sama art itu bisa dipisahin apa enggak. Kita udah sempet bahas, tendensi kita emang ke arah nge-cancel artnya kalau nemu artis yang problematik kan. Gara-gara apa? Ya, budaya kita aja. Gak ada simpelnya gara-gara internet. Iya, internet. Gara-gara internet, kita aja bisa tahu kapan pertama kali artis ini makan pete. Kapan dia pertama kali makan jengkol. Kenapa dia makan gak pernah pakai tangan. Penting banget kan? Alias kita bisa cari dan dapetin info apapun. Dari tukang bakso sampai Puan Maharani, semua boleh nge-share info apapun di internet, gak ada yang larang. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Masalahnya meskipun cancel culture jadinya kayak gak bisa dihindarin, efeknya tuh ngaco buat orang yang di-cancelnya. Oh damn it! Nah, terus gimana dong? Kita nggak boleh ngelakuin itu. Ya, gak gitu juga sebenarnya. Canceling nggak selalu buruk, asal kita tahu apa yang kita lakuin. Sekarang kejadiannya karirnya bagus, tapi belum matang banget, terus udah ada aib-aib yang keluar. Kita gampang cancel. It's just another day in the internet. Tapi, apa pengaruhnya sih buat orang yang di-cancel? Ya saat HP lu rame cuma buat kayak Gofar tuh udah kena mental, dia udah sampai pengen bunuh diri. Dia bisa kena mental issue gara-gara dibully ya secara virtual ya. Dan orang ngerasa ya lo deserve hal itu gitu. Orang pernah semangat koar-koar anti bullying lah, apalah. Pada aware juga kalau yang pernah kena bully di sekolah dulu grow up jadi orang yang punya trauma gitu. Tapi orang pada aware nggak sama apa yang mereka lakuin ke public figure? Yang kalau yang terjadi sekarang menurut gue tuh kayak the worst of both world gitu. Jadi kayak lu udah kena, hukumnya mungkin kena, atau pasti kena kalau lo emang terbukti. Terus lu dapet social punishment juga. Ya gitu deh, yang waras mesti sadar kalau emang gak semua orang bisa berinternet dengan baik dan benar. Mirip sama naik motor deh, bayangin kalau semua orang dari anak TK sampai kakek-kakek boleh bawa motor tanpa SIM. Berapa orang yang bakal mati konyol? Di internet kan gak ada ya SIM-nya. Selama lo bisa beli paket internet, lo bisa tuh galugalan sana-sini, menyerap dan nyumbang informasi sesuka hati lo. Akibatnya, hal-hal kayak cancel culture ini jadinya muncul. Tapi kalau mau gue tarik lagi nih ke belakang, ini tuh awalnya apa sih? Siapa sih yang mulai ngajarin kita adat istiadat cancel-cancelin famous people ini? Kalau dari yang gue baca, ironisnya istilah cancel ini itu sebenarnya awalnya bercandaan doang tau. Cancel that bitch. Apaan? Terus di tahun 2010 ada nih seorang penyanyi yang nge-refer film itu di lagunya. Abis itu term cancel makin populer di sekitar tahun 2014-an. I'm not going nowhere. Stay away from me. You canceled. Canceled? You canceled. You got me up. I'm not going nowhere. You canceled. You canceled. Kalau gue tarik lebih jauh lagi, awal mulanya ada kegiatan kayak meng-cancel ini tuh akarnya dari kegiatan pemboikotan yang pertama kali dilakuin di tahun 1880-an di Irlandia. Nah, kalau lebih jauh lagi di abad-abad sekitar 11 sampai 14-an gitu, udah populer tuh hukuman-hukuman yang masuknya sih kalau sekarang kayak public shaming ya. Ada istilahnya tearing and feathering. Jadi lo tuh kalau bersalah, lo tuh kayak ditelanjangin, disiram aspal panas, dibikin jadi kayak tempura gitu di atas bulu-bulu, dan lo tuh diarak, ditontonin orang sekampung supaya semua orang tuh tahu kalau lo salah. Dari kacamata sosiologi, public shaming tuh dilihat kayak suatu ritual yang emang dipakai buat mastiin kalau masyarakat tuh paham norma-norma yang berlaku, dan juga supaya semua orang di komunitas itu tuh setara. Selain itu nih, ada contoh masyarakat Kun di Afrika Selatan. Kalau salah satu warganya ada yang bawa hewan buruan yang gede gitu, misal kayak domba gede gitu, itu teman-temannya tuh malah pada kayak shaming dia gitu, malah dibully. Tujuannya biar nggak ada yang kelihatan lebih hebat dan semua orang tuh bisa stay humble. Nah mungkin zaman dulu emang masalah-masalah tuh emang sesimpel itu aja. Nggak seribet masyarakat modern yang punya isu rasisme lah, seksisme, politik, lain-lainnya. Kalau masalah simpel diselesain pakai cara-cara kayak ejek-ejekan antar kita-kita aja gitu ya, mungkin nggak apa-apa. Tapi lama-lama, gara-gara approach kayak gitu dipakai untuk isu-isu yang lebih kompleks, skala kita-kita ajanya ini tuh makin luas dan global, dan jadinya
kebanyakan korbannya tuh orang-orang yang famous. Hanya karena dia tuh terkenal, kita jadi kayak nggak bisa lihat dia sebagai manusia yang bisa salah. Bisa ngelakuin hal yang lo anggap dosa juga. Bahkan bisa makan pete juga. Orang yang nggak lo kenal itu lo komenin jahat di balik akun anon hanya karena dia tuh nggak sesuai sama standar moral lo. Jadi wadah mereka mungkin ya selama ini kayak antar nggak pernah didengar atau nggak punya power atau nggak matters aja in general. Kayak gue nih orang yang gini-gini aja hidupnya bisa take down artis itu loh. Ada kepuasan tersendiri, itu rame-rame lagi kayak ngeroyok orang rame-rame dan orangnya jauh lebih powerful. Nah, canceling itu sebenarnya kayak a way to claim power ya, kayak a way of saying gue tuh juga punya power nih. Tuh kayak kemenangan-kemenangan kecil aja gitu. Iya. Yang mungkin dia nggak pernah dapetin dari kehidupannya dia. Dengan komentar-komentar itu dan komentarnya di likes sama berapa orang, ngerasa kayak kan orang tuh pro sama gue. Nah, gue setuju banget nih sama statement si Aldo. Power kan netral ya, nggak pakai listrik gitu. Jadi suatu hal yang ya udah power aja gitu, energi aja. Kalau misalnya yang makainya nggak benar ya nggak benar. Jadi kalau misalnya si people yang nggak benar atau nggak oke, ya berarti power outputnya juga nggak oke gitu. Power tuh nggak buruk, bahkan itu tuh dimulai dari gerakan yang basisnya demokratis. Orang semua berhak bersuara. Jadi sebenarnya masalahnya sekarang, siapa yang kita biarin buat ngeklaim power ini? Kalau udah sekompleks ini masalahnya, jadinya udah bukan pilihan nge-cancel atau nggak nge-cancel, tapi pilihan antara siapa yang sebenarnya paling cocok buat ngelakuinnya. Contoh kasusnya kayak gini nih. Kejadian kayak Ariel menurut gue yang paling ideal sih. Sex video kan. Itu kan juga sebenarnya cikal bakal cancel culture tuh. Tapi kan langsung hukum masuk dari penjara, berkarya lagi. Orang udah lupa. Sedangkan kalau di cancel, dia udah nggak bisa berkarya lagi. Kayak Russell V-nya nggak di penjara gara-gara sopan. Secara hukum dia lolos, secara society di cancel kan. Akhirnya Instagram dia shutdown ya lumayan beberapa bulan. Akhirnya kalau mau ambil ekstrimnya nih, cuma tinggal ada dua pilihan. Yang pertama, netizen tetap bisa cancel, tapi otaknya harus di-upgrade dulu. Mesti kita tuh lihat dulu apa yang salah dan apakah kesalahan itu tuh matters atau enggak gitu. Jatuhnya lebih kritis kan. Powernya udah bagus banget gitu. Ya. Cuman si pengguna powernya harus naik collective intelligence ya. Iya, kayak misalnya kasus Gofar nih. Oh, belum terbukti nih. Ya udah nggak gue hina dulu deh gitu ya. Iya. People powernya justru kayak, ketemu dong, selesaiin dong gitu. Bukan kayak Gofar anjing, Gofar ini gitu. Atau ya akuin aja kalau people, netizen ini emang nggak bisa dikasih kepercayaan buat punya power segede itu. Otoritas yang lebih tinggi mesti punya standar buat tentuin sampai mana suatu kasus udah harus di-cut, dibawa ke jalur hukum, dan udah nggak aksesibel lagi buat netizen untuk gunain power mereka. Nggak semua orang terlahir cerdas. Itu sih. Peluang pemimpin orang hebat, pintar tuh lebih banyak dibandingkan rakyat-rakyat jelata kayak gue. Jadi mendingan ada penguasa yang mengontrol people gitu. Jadi kayak sekarang ada presiden mengontrol semua media. That's okay, that's fine menurut gue. Dan itu kan berarti harus bagus juga otoritinya. Kalau pemerintah emang ada lembaganya dan niat dan nggak pada korup, si yang Twitter do your magic juga nggak perlu dilakuin kan sebenarnya. Iya. Otoriti kita apa kabar emang? Bagus kok. Pemerintah kita bagus. Sayangnya ya kita harus balik lagi ke realita ya guys. Di mana kita hidup? Negarawan Kinton. Apakah si otoritas mengurus dan mengayomi warganya agar kehidupan kita lebih baik itu possible buat dilakuin? Possible sih, tapi di tahun 2022 kali ya baru bisa. Terus sekarang kita bisa apa dong? Yang paling deket sih menurut gue, yang paling bisa kita lakuin dan yang paling simple nih buat dilakuin, gak usah taruh kebanyakan interest ke hidup orang lain. Ya harusnya ya, gak ngelakuin sesuatu tuh naturally lebih gampang sih daripada ngelakuin sesuatu ya kan? Dan walaupun nih ya garis nasib kita emang dilahirkan di negara Wakanda, kalau emang lo nemu hal yang gak enak dilihat di sosmed, scroll aja. Mungkin emang bukan buat lo kontennya. Udah saatnya mungkin orang-orang di negara 62 ini menemukan hobi kali ya. Selain ngomongin orang sama selain kerja keras sebagai kuda, mendingan lo cari kebahagiaan lo yang sumbernya bukan hidup orang lain. Oh sama, sadarin juga deh kalau keputusan lo buat komen, ada yang besar tapi bukan semangat. Itu simply gak ada gunanya. Ya balik lagi ke pertanyaan awal, jadi gimana? Bisa gak sih kita misahin art dari artisnya? Gue sih udah agak lumayan pesimis nih ya. Kayaknya gak bisa.
Atau bisa, tapi nanti ribuan tahun lagi saat kemanusiaan gak gini-gini amat. Tapi jangan sedih, di episode selanjutnya gue mau bawa lo buat ngobrol bareng artis-artis beneran. Supaya teori-teori sotoy-sotoy yang cocok logi gue bisa divalidasi sama yang emang punya profesi. Stay tune dan subscribe supaya lo gak ketinggalan video baru kita. Sampai jumpa!